kelompok. Jamaah itu kata Ibnu Mas'ud, apa yang sesuai dengan kebenaran itulah jamaah walaupun Anda sendirian. Artinya Ibnu Mas'ud mengatakan ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang dimaksud wal jamaah ini adalah orang mayoritas? Ibnu Mas'ud mengatakan bukan. Yang dimaksud dengan wal jamaah adalah kebenaran meskipun Anda seseorang, Anda dinamakan dengan jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini tanggal 13 Sya'ban. Berarti besok tanggal 14 dan besok malam berarti nisfu Sya'ban. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan beberapa kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Sebagian penjelasan beliau ada dalam riwayat yang dhaif, tapi kita ingin membatasi penjelasan beliau hanya dalam riwayat yang sahih. Beliau bersabda bahwa pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya. Yattali'u Allahu ala ibadihi lailatan nisfi min Sya'ban. Lalu kemudian Allah mengampuni, melainkan ada dua orang yang tidak diampuni. Yang pertama musyahin, dan yang kedua adalah musyrik. Yang dimaksud dengan musyahin, seseorang masih tersangkut perselisihan dengan orang lain. Seseorang yang masih ada dendam terhadap orang lain. Lebih parah lagi, seseorang yang sedang putus silaturahmi dengan keluarga. Ini orang pertama yang tidak mendapatkan ampunan besok malam. Ampunan Allah itu kasih sayang. Sementara Anda berselisih dengan orang lain, artinya Anda tidak memberikan kasih sayang kepada orang lain. Nah, maka karena ampunan Allah adalah kasih sayang, maka Allah tidak memberikan kasih sayang itu kepada seseorang yang tidak menyayangi orang lain. Kita berharap besok malam kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, bersihkan segala perselisihan. Bersihkan segala sengketa dengan orang lain. Gak ada salahnya Anda mengalah
Kalau itulah harga untuk Anda dapatkan ampunan. Rendahkan sedikit diri Anda untuk bisa memaafkan orang lain. Baik, ini nomor satu. Nomor dua, orang yang tidak mendapatkan ampunan pada malam nisfu Sya'ban adalah orang yang musyrik. Orang yang masih memiliki keyakinan-keyakinan syirik. Jadi orang-orang yang masih ada hubungan-hubungan dengan dukun, masih percaya dengan klinik, masih percaya dengan jimat-jimat. Syirik-syirik tersebut penyebab utama pada malam nisfu Sya'ban Anda tidak dapat ampunan. Nah, baiklah jamaah sekalian, alhamdulillah ada waktu beberapa jam ke depan karena malam nisfu Sya'ban jatuh besok malam. Usahakan dua hal ini terrealisasi. Apa yang mesti Anda lakukan pada malam nisfu Sya'ban tersebut? Semua malam yang memiliki kemuliaan, Anda dianjurkan untuk menghidupkannya. Menghidupkannya dalam arti bersungguh-sungguh menjalankan ibadah apa saja pada malam tersebut. Kalau biasanya salat malam Anda 2 rakaat, oh ini malam nisfu Sya'ban tambahkan 4 rakaat. Tambahkan jadi 8 rakaat. Usahakan untuk maksimal. Kalau biasanya tilawah Anda misalnya 1 halaman, karena ini malam nisfu Sya'ban, malam Allah turunkan ampunan, perbanyak baca Quran. Tadinya sehalaman jadi 2 halaman, jadi 1 juz misalnya. Jadi di hari-hari, di malam-malam yang diagungkan oleh agama, diagungkan oleh Allah, maka Anda diharuskan untuk memperbanyak ibadah. Adapun ritual yang dilakukan masyarakat kita yaitu membacakan surat Yasin sebanyak 3 kali. Yasin pertama untuk jauh dari bala atau malapetaka, Yasin kedua, Yasin ketiga dengan niat khusus. Seandainya itu tidak dianggap ritual khusus, sebetulnya nggak jadi masalah. Kenapa baca Yasin? Ya karena malam nisfu Sya'ban. Kenapa 3 kali? Ya saya ingin memperbanyak saja. Kebetulan mampunya 3 kali. Pengennya 10 kali tapi saya nggak mampu. Sebetulnya nggak ada masalah dengan cara seperti itu. Tapi ketika kemudian dikhususkan 3 kali, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, dengan niat 1, 2, dan 3, nah pengkhususan niat inilah yang keliru. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, itulah maklumat penting disampaikan kepada jemaah sekalian yang saya hormati. Ada satu lagi juga, masih banyak kaum muslimin yang selesai salat wajib, entah apalah kesibukan yang membuat mereka segera keluar dari masjid sebelum berzikir. Ada satu zikir yang mungkin sedari kecil kita udah jalankan, tapi kemuliaan, keagungan, keuntungannya mungkin gak kita oleh sebanyak orang. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, ketika sejumlah orang-orang miskin menjumpai Nabi SAW, mereka cemburu dengan banyak kebaikan yang bisa dilakukan orang kaya, dan mereka tidak bisa. Dan Nabi kita juga menegaskan bahwa al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Karena mukmin yang lemah, dia hanya bermanfaat untuk dirinya saja. Tapi seorang mukmin yang kuat, dia akan menjadi manfaat untuk orang banyak. Seorang yang mukmin yang kuat karena jabatannya, tentu dia manfaat untuk rakyat. Seorang mukmin yang kuat dengan hartanya, tentu dia manfaat dengan sedekah dan zakat.
Seorang mukmin yang kuat dengan ilmunya, sehingga dia bermanfaat untuk umat. Tapi kalau saya seorang mukmin yang lemah secara ilmu, nggak ada yang belajar dengan saya, lemah secara ekonomi, tidak ada uang yang bisa jadi sedekah, apalagi zakat saya. Wa fi kullin khair, semuanya baik. Mukmin lemah baik, mukmin kuat lebih baik. Hanya mukmin yang lebih kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi kecemburuan bagi orang-orang miskin. Ya Rasulullah, untung sekali orang-orang kaya itu. Mereka banyak amal, mereka banyak pahala, dan kami orang miskin tak punya apa-apa untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak. Nah, kata Nabi, kata afala wa'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Kata Nabi SAW, maukah aku ajarkan kepada kalian sebuah zikir? Dengan zikir ini, kalian bisa menyusul amal orang-orang yang telah berdahulu. Subhanallah. Yang mendahului Anda ada umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, sampai umat Nabi Nuh alaihi salam. Nabi kita berjanji, zikir berikut ini Anda bacakan, berarti Anda bisa menyusul umat-umat terdahulu. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan dengan zikir itu kalian tidak akan bisa dikalahkan orang yang datang setelah kalian. Jarak Anda dengan umat Nabi Nuh udah berapa ribu tahun. Tapi Nabi bersabda, dengan zikir ini kalian mampu menyusul amal-amal mereka. Dan kalian tidak akan tersusul oleh orang yang datang sebelum kalian. Yang datang sesudah kalian. Apa itu? Nabi kita bersabda subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Jadi kalau Anda berpikir nakal, oh buru-buru pulang gitu. Oh ingat, Anda harus menyusul amal orang-orang terdahulu. Dan Anda nggak boleh tersusul oleh orang-orang yang datang di kemudian. Duduklah 2 menit saja. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Nggak mungkin lebih 2 menit. Atau 3 menit lah agar Anda bacanya lebih baik. Dengan 3 menit ini, Anda telah menyusul amal-amal terdahulu. Dan Anda nggak tersusul oleh orang-orang yang datang belakangan. Baiklah jemaah sekalian, sekedar motivasi saja. Mudah-mudahan kita selesai salat, ya bisa menahan diri untuk membacakan zikir dalam rangka menyusul umat-umat terdahulu. Kajian akidah malam ini masih berbicara mengenai dawabit wa muntalaqat ad-du'at. Artinya rambu-rambu yang mesti diperhatikan para dai ahli sunnah wal jamaah. Rambu yang ketiga, al-hirsu ala ijadi jama'atil muslimin wa wahdati kalimatihim ala al-haq. Dakwah ahli sunnah wajib konsentrasi dan sungguh-sungguh untuk membentuk jama'atul muslimin. Apa yang dimaksud dengan jama'atul muslimin? Yang dimaksud dengan jama'atul muslimin ditafsirkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis Hudzaifah, "Halaika bi jama'atil muslimin wa imamihim." Yang dimaksud dengan jama'atul muslimin adalah kaum muslimin yang dipimpin secara resmi oleh waliul amr. Jadi kita yang sekarang ini ikut dengan pemerintah yang resmi, kita dinamakan dengan jama'atul muslimin. Nah, jadi dakwah ahli sunnah wal jamaah harus konsentrasi di situ. Umat ini wajib disadarkan, wajib difahamkan bahwa satu-satunya jamaah yang diikuti oleh umat adalah jama'atul muslimin. Yaitu kaum muslimin yang langsung dipimpin oleh pemerintah yang formal. Nah, lalu kemudian ada jama'atum minal muslimin.
satu jamaah dari kaum muslimin. Itu yang dinamakan ormas-ormas sekarang. Mohon maaf seperti misalnya ormas NU, ormas Muhammadiyah, ataupun ormas Persis, ataupun dari kalangan Salafiyah ada juga ormas bernama Wahdah. Ini semuanya tidak dinamakan Jama'atul Muslimin, tapi Jama'atun Minal Muslimin. Jama'atul Muslimin artinya golongan kaum muslimin. Pemimpinnya pemimpin yang formal. Nah, kalau ormas-ormas tadi dinamakan sekelompok dari kaum muslimin. Pimpinan mereka adalah pimpinan yang mereka angkat sendiri. Yang diangkat oleh kelompok mereka, tidak diangkat kaum muslimin secara umum. Nah, jadi di sini beliau mengatakan dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah wajib berkonsentrasi menyadarkan umat agar konsisten dengan jamaatul muslimin. Jamaatul muslimin artinya kelompok kaum muslimin yang terpimpin secara formal oleh pemimpin yang resmi. Maka jamaatul muslimin siapa pemimpinnya saat ini? Bapak Jokowi. Siapa pemimpinnya besok? Mudah-mudahan yang terbaik, ya kan? Kita tidak menyebutkan nama, yang terbaik saja. Pemimpin terbaik, pemimpin yang bisa mengembalikan Islam ini kepada yang semurni-murninya. Jadi bukan lagi Islam yang ada embel-embel Islam Papua, Islam Arab. Kita nggak butuh Islam begituan. Kita butuh Islam tok. Inna dina indallahil, nggak ada embel-embelnya. Islam Arab keliru. Di tanah Arab saat ini ada satu isu yang sangat panas, agama yang bernama agama Ibrahimiyah, digagas oleh pemerintah Dubai. Agama Ibrahimiyah ini adalah penyatuan agama Islam, Yahudi dan Nasrani. Digagas oleh Dubai dalam hal ini. Jadi motivasi dibalik gagasan itu ya supaya Yahudi, Nasrani, Islam ini titik temunya kan Nabi Ibrahim. Kalau ada titik temu, seharusnya tidak ada situasi konflik antara Muslim, Yahudi, Nasrani. Nah, jadi asumsi murahan dari penggagas ide itu dengan memunculkan agama ini, dikhawatirkan ketiga agama ini enggak lagi berkonflik. Nah, maka gagasan ini jamaah sekalian menghancurkan beberapa undang-undang penting dalam agama. Salah satunya adalah al-wala dan al-bara. Orang-orang Yahudi juga melihat kita musuh, jangan salah. Kenapa kita dipaksa melihat mereka sebagai kawan? Orang-orang Nasrani melihat kita sebagai musuh, kenapa kita dipaksa melihat mereka sebagai sahabat? Nah, jadi apa yang dinamakan dengan agama Ibrahimiyah tersebut semuanya adalah agama yang buruk. Bahkan Syekh Uthman Al-Khamis dari Kuwait belum menegaskan ide pembentukan agama Ibrahimiyah ini adalah kufur. Ide kufur itu. Ya, beliau saya lihat ulama pertama yang menyuarakan ide tersebut adalah ide kafir. Belakangan saya lihat disusul oleh Syekh Saleh Fauzan. Hafizahumullah ta'ala. Kemudian Al-Azhar juga termasuk kelompok yang menentang. Al-Azhar Mesir melalui Syekh Ahmad Tayyib. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, kembali kepada pembicaraan kita. Jadi dakwah ahli sunnah harus menyadarkan umat bahwa umat Islam ini harus satu jamaah dengan pemimpin formal, yaitu Bapak Presiden, siapalah namanya. Sebelum Pak Jokowi, pimpinan kita adalah Bapak SBY.
Nanti berlalu Pak Jokowi, pemimpin Jamaatul Muslimin ini adalah yang terpilih secara formal. Nah ini berarti aliran-aliran sempalan, golongan-golongan sempalan yang membentuk golongan dengan pemimpin tersendiri, ini semuanya salah. Itu semuanya salah, enggak bisa dibenarkan. Misalnya kelompok A, mereka punya amir sendiri. Kelompok B, mereka memiliki khalifah sendiri. Ini semuanya salah. Karena Nabi kita dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman, beliau bersabda, "Alaika bi jama'atil muslimin wa imamih." Di kemudian hari akan banyak perpecahan. Solusinya kata Nabi sallam, hendaknya kaum muslimin ini jangan berpisah dari pemerintah. Hendaknya kaum muslimin jangan berpisah dari pemerintah. Itu solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam." Sekiranya nanti tidak ada negara, tidak ada rakyat yang dipimpin oleh pemerintah, bagaimana jadinya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Alaika bi khassati nafsik." Kalau memang nanti tidak ada pemerintahan, hiduplah menyendiri dan tidak perlu bergabung dengan semua yang ada. Tidak perlu bergabung dengan ormas A, ormas B, ormas C. Apalagi aliran A, aliran B, aliran C. Kalau memang tidak ada pemerintah yang sah, hiduplah menyendiri dan jangan bergabung dengan aliran ataupun dengan kelompok-kelompok ini semuanya. Ini artinya Nabi kita hanya menginginkan afiliasi semua muslim dengan pemerintah yang sah. Saya ulangi, satu-satunya afiliasi kaum muslimin yang dibenarkan dalam Islam adalah afiliasi dengan pemerintah yang sah. Dalilnya tadi, hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Wa wahdati kalimatihim 'alal haqq. Di antara konsentrasi dakwah ahli sunnah wal jamaah adalah konsentrasi agar kalimat kaum muslimin tidak terpecah belah. Ini kaum muslimin, apalagi ahli sunnah ini lemah jamaah sekalian. Lemah sekali, Anda ngaji dibubarkan, bikin begini punya masjid ditutup. Saya kemarin kajian di Malang, kebetulan hujan besar, tidak banyak yang datang. Pengurusnya bilang, "Ustaz, nggak banyak yang datang, hujannya sedikit." Bagus, tidak banyak yang datang, nanti dibubarkan pula. Saya bilang, bagus sedikit yang datang supaya kita ngaji. Nanti kalau masjid ngebeludak, nanti kita dibubarin orang. Karena ada tipe-tipe orang seperti itu kan. Jadi jemaah sekalian, wa wahdati kalimatihim. Dakwah ahli sunnah ini harus berusaha menyatukan kalimat. Menyatukan kalimat artinya jauhi segala hal yang bisa membuat perpecahan. Nah, jadi satu ironi, apabila di tengah ahli sunnah yang sangat sedikit ini ternyata ada perpecahan. Ternyata ada sengketa. Nah, saya kira dalam kajian yang berlalu beberapa waktu lalu sudah kita sampaikan kaidah inti persatuan. Apa itu? Kalau kamu punya dalil, saya ikut kamu. Tapi kalau yang punya dalil adalah saya, kamu ikut saya. Kalau kamu punya dalil, saya punya dalil, kalau begitu kita toleransi. Kalau kamu nggak punya dalil, saya juga nggak punya dalil. Modal kamu adalah kitab guru, saya juga kitab guru. Sama-sama nggak tahu dalil. Mari kita toleransi. Ini 4 kaidah. Kalau 4 kaidah ini dijalankan, difahami oleh semua kaum muslimin, insya Allah kita akan bersatu. Insya Allah kita akan bersatu. Masalahnya adalah di kalangan kita ada orang yang memang gak mau bersatu. Bagaimana mungkin saya bersatu dengan orang yang beda dengan saya? Saya tidak kunut, dia kunut. Saya tidak tahlilan, dia tahlilan. Saya sunnah, dia bid'ah. Saya gak bisa bersatu dengan orang tersebut. Betul, Anda jangan bersatu dengan mereka dalam hal di mana mereka keliru.
Ketika keliruan mereka adalah bid'ah, ya sudah, Anda jangan bersatu mereka dalam bid'ah itu. Tapi percayalah, jauh lebih banyak kesamaan dengan mereka daripada perbedaan. Sekali lagi, kesamaan dengan mereka, pihak yang berbeda dengan kita, kesamaan dengan mereka jauh lebih banyak daripada perbedaan. Nah, kalau kesamaan-kesamaan ini dibesar-besarkan, perbedaan ini perlahan-lahan akan mengecil. Tapi kalau perbedaan-perbedaan ini yang dibesar-besarkan, akhirnya kita enggak melihat ada kesamaan. Saya kira ini kesalahan. Ini kesalahan. Saya dalam satu pertemuan dai ahli sunnah Indonesia, dihadiri oleh banyak dai, ratusan ustadz-ustadz besar. Itu sebelum makan pagi, ada satu diskusi dan itu memang bersih tegang. Padahal itu guru-guru besar semua. Di mana titik masalahnya? Bolehkah saya bolehkah saya bersatu dengan kelompok tradisional, membentuk persatuan melawan Syiah? Lalu salah satu mengatakan, jangan bersatu dengan orang yang beda. Kenapa? Alasannya sebenarnya bagus, tapi nggak terlalu betul. Kalau kita sudah bersatu dengan mereka yang beda dengan kita, nanti kita akan mengalah dalam hal-hal yang menurut kita prinsip. Kita akan mengalah dalam hal tahlilan, kita akan mengalah dalam arti kata kita ikut dengan mereka, dalam rangka persatuan kita ikut dengan mereka. Itu salah. Bersatu dengan mereka dalam hal menentang Syiah, oke? Tapi bahwa persatuan ini membuat Anda mengorbankan apa yang Anda anggap kebenaran, itu bukan persatuan, itu namanya mudahana. Apa yang dinamakan mudahana? Mengorbankan kebenaran untuk satu kebersamaan, itu namanya mudahana. Itu tabiat orang munafik dan itu tabiat orang-orang kafir. Allah berfirman, afa bihadzal hadithi antum muduhinun. Allah berfirman, waddu law tuduhinu fayuduhinun. Orang-orang kafir ingin agar kalian bermudahana. Apa mudahana itu? Mengorbankan kebenaran untuk satu kebersamaan. Itu mudahana. Kita bersama, kita bersatu, tapi tanpa mengorbankan kebenaran kita. Ingat, mereka bisa menghormati kebenaran saya, tidak? Kalau mereka bisa menghormati kebenaran saya, mari kita bersama. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi ala kulli hal, ya, kita harus berusaha umat Islam ini bersatu. Caranya bagaimana? Ternyata kesamaan kita sangat banyak. Melebihi perbedaan kita yang sesungguhnya sedikit. Perbedaan kita ini pun ada dua macam. Perbedaan kita dengan kalangan tradisional ada dua macam. Pertama, mayoritas perbedaan dengan mereka adalah perbedaan dalam hal-hal yang memang wajib ditoleransi. Perbedaan dalam hal-hal yang wajib ditoleransi. Inilah mayoritas perbedaan kita dengan mereka. Mereka kunut, kita nggak kunut. Itu perbedaan, tapi wajib ditoleransi. Kenapa toleransi? Mereka punya dalil, Anda juga punya dalil. Oh, dalil mereka lemah. Menurut Anda dalil mereka lemah, menurut mereka dalil mereka kuat. Intinya mereka mengikuti dalil dalam hal itu. Dan hanya sedikit perbedaan dengan mereka yang bukan perbedaan yang ditoleransi. Ya, perbedaan-perbedaan yang memang prinsipil. Itu sedikit sekali. Makanya saya sih sangat ingin sekali gitu ya. Beberapa kali saya sampaikan ide di kalangan dai-dai besar, ustadz-ustadz besar. Tolonglah ustadz-ustadz besar ini bersatu membicarakan satu tema. Apa itu? Hakikatul khilaf. Hakikat perbedaan kita dengan mereka apa? Misalnya, perbedaan kita dengan mereka soal tahlilan. Oke. Hakikat khilafiyah ini apa hakikatnya? Mereka keluar dari Islam atau tidak?
Mereka keluar dari ahli sunnah atau tidak? Atau jangan-jangan ini memang khilafiyah yang harus saling menghormati? Masyarakat bodoh seperti saya hanya tahu perbedaan, tapi hakikat perbedaan ini saya nggak ngerti. Apakah perbedaan ini memang satu kafir, satu muslim? Ataukah perbedaan ini satu sunnah yang satu ahli bid'ah? Sekarang ini perbedaan yang tersampaikan kepada kita orang-orang awam ini, perbedaan yang nggak jelas hakikatnya. Hakikat khilafiyah ini, dia muslim, saya kafir, atau saya muslim, dia kafir? Saya kira khilafiyah dengan mereka nggak seperti itu. Oke, apakah perbedaan mereka hakikatnya adalah mereka ahli bid'ah, saya ahli sunnah? Saya kira juga perbedaan dengan mereka nggak seserius itu. Nah, jadi perlu guru-guru besar melakukan kajian hal ini. Dirinci dulu lah apa saja perbedaan dengan orang-orang lain. Perbedaan soal kunut, soal maulid, soal besok nisfu Sya'ban. Ini semua perbedaan dengan mereka misalnya ada 20 item. Oke, kita bicarakan satu persatu. Mana perbedaan yang hakikatnya mengeluarkan dari Islam? Dan mana perbedaan yang mengeluarkan dari ahli sunnah? Dan mana perbedaan yang tidak, pertama, tidak kedua, tidak mengeluarkan dari Islam, tidak mengeluarkan dari ahli sunnah? Kita butuh kajian ini secara ilmiah. Wallahu ta'ala alam. Kenapa demikian? Di sini beliau mengatakan karena dakwah ahli sunnah ini wajib berjuang untuk menyatukan umat. Kenapa kita nggak mau dan nggak boleh membuat ormas? Karena kita ingin bersatu dengan semua orang. Nah, ketika kita nggak mau bergabung dengan ormas, cukuplah bagi pemerintah yang sah, yang resmi. Tapi ternyata kita nggak mencoba, kita nggak memperjuangkan persatuan, itu juga salah. Nah, ada perbedaan-perbedaan yang wajib disembunyikan agar persatuan dan kebersamaan tidak rusak. Bahasa agamanya, ada perbedaan-perbedaan yang wajib disembunyikan agar jamaatul muslimin tidak terganggu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini pernah saya sampaikan, sewaktu beliau menjalankan ibadah haji bersamaan dengan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud berhaji dengan jamaah dari Irak. Amirul Mukminin Utsman berhaji dengan jamaah dari Hijaz dan seluruh negara-negara lain. Sesampainya di Mina, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengeluarkan fatwa, bagian dari manasik haji menjalankan salat di Mina secara qasar, tanpa dijama'. Ternyata Utsman bin Affan menjalankan salat di Mina sempurna, tidak ada yang diqasar sama sekali. Berbeda atau tidak? Berbeda. Ibnu Mas'ud berkata, aku berhaji dengan Nabi SAW. Apabila telah sampai di Mina, beliau melakukan salat secara qasar tanpa jama'. Maka qasar tanpa jama' seperti dilakukan Nabi, itu bukan karena musafir, tapi karena itu adalah bagian dari manasik. Sehingga orang-orang Mekah, penduduk asli Mekah, kalau mereka sedang berada di Mina dalam rangka berhaji, mereka juga harus melakukan salat secara qasar. Karena qasar salat di Mina bukan alasannya safar, tapi alasannya adalah manasik. Tapi qadarullah Utsman radhiyallahu anhu memimpin jamaah dengan cara sempurna, bukan dengan cara qasar. Akhirnya seseorang berkata, wahai Ibnu Mas'ud, bagaimana ini? Ibnu Mas'ud mengatakan, al-furqatu alam. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ditanyakan, Anda berfatwa agar di Mina melakukan salat secara qasar. Sementara Amirul Mukminin menjalankan salat secara sempurna.
Ibnu Mas'ud berkata sambil berdiri meninggalkan orang yang bertanya dan marah. Kata beliau, al-furqatu adzab, al-furqatu adzab, al-furqatu adzab. Perpecahan itu adalah azab, perpecahan itu adalah azab, perpecahan itu adalah azab. Apa perbedaan perpecahan dengan perbedaan? Perbedaan disertai dengan kebencian namanya perpecahan. Tapi perbedaan tanpa ada kebencian itu tetap dinamakan perbedaan, bukan perpecahan. Ya, maka di kalangan para sahabat mereka berbeda, tapi nggak ada yang saling membenci di kalangan mereka. Ajaibnya, perbedaan para sahabat sampai kepada pertempuran, namun tidak ada kebencian. Pertempuran antara Ali dengan Muawiyah, baik di Siffin ataupun Waqa'atul Jamal, saling membunuh, mereka bertempur, mereka berperang, tapi tidak ada kebencian dalam hati. Itu ajaib. Sehingga malam hari ketika istirahat pertempuran, kelompok Ali makan malam di sini, kelompok Muawiyah di sana ngobrol, besok bertempur lagi. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau berkata, mereka berperang tapi demi Allah tidak ada permusuhan di antara mereka. Oh, itu hati sebening apa itu, bayangin jamaah sekalian. Bening sekali. Sewaktu Nabi kita membangun Masjid Madinah, rata-rata orang mengambil batu bata 1 biji, bawa 1 biji, bawa. Karena batu batanya memang besar. Tiba-tiba Ammar radhiyallahu anhu mengambil batu bata langsung 2 satu batu bata besarnya satu karung. Maka orang hanya mengambil 1 batu bata, 1 batu bata, 1 batu bata. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu karena sangat semangat membangun masjid, akhirnya dia bawa 2 batu bata sekaligus. Wow. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Ammar, Nabi SAW mengatakan, Ammar, yaqtulukal fi'atul baghiyah. Wahai Ammar, kematianmu ada di tangan kelompok yang menyimpang dari pemerintahan yang sah. Kelompok yang menyimpang dari pemerintahan yang sah dinamakan kelompok baghiyah. Kelompok baghiyah. Jadi melihat melihat Ammar membawa 2 batu bata sekaligus, Nabi bersabda, wahai Ammar, taqtulukal fi'atul baghiyah. Kamu nanti akan mati di tangan kelompok bahagia. Abu Bakar wafat, Umar wafat, Utsman wafat, Ali naik jadi pemimpin. Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Ali, segera kisos orang yang membunuh Utsman. Ali radhiyallahu anhu menolak. Dia nggak mau mengkisos orang-orang yang membunuh Utsman. Padahal Muawiyah ini adalah keluarga dari Utsman. Akhirnya terjadilah si tegang. Muawiyah membuat pemerintahan sendiri, yaitu pemerintahan Syam, dan Ali radhiyallahu anhu membuat pemerintahan sendiri, yaitu pemerintahan Irak. Puncak konflik dan antagonisme antara Ali dengan Muawiyah terjadilah perang Siffin. Terjadi perang Siffin. Sewaktu perang berkecamuk, qadarullah, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu di pihak Ali. Dan dalam pertempuran itu Ammar radhiyallahu anhu dibunuh oleh seseorang dari kelompok Muawiyah. Mendengar Ammar bin Yasir terluka parah, hampir mati, Abdullah bin Amr menjumpai ayahnya. Karena Abdullah bin Amr, ayahnya Amr bin As, mereka di pihak Muawiyah. Abdullah bin Amr mengatakan, wahai ayahku, Rasulullah bersabda bahwa Ammar akan mati di tangan kelompok baghiyah.
Dan ternyata Ammar di kelompok Ali dan sekarang dia telah mati dibacok oleh kelompok kita. Ammar bin As radhiyallahu anhu kaget luar biasa. Jadi Ammar mati di tangan kelompok kita? Iya. La haula wala quwwata illa billah. Berarti kita adalah kelompok baghiyah. Ammar bin As radhiyallahu anhu langsung menjumpai Muawiyah. Wahai Muawiyah, kau pernah tahu nggak Rasulullah bersabda bahwa Ammar akan mati di tangan kelompok baghiyah? Muawiyah mengatakan iya. Saya tahu hadis itu. Apakah Anda sadar bahwa Ammar ternyata mati di tangan kelompok kita? Subhanallah. Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan, qatalahu man hamalahu. Yang membunuh Ammar adalah siapa yang membawa dia dalam pertempuran ini. Apa kata Muawiyah? Kita yang membunuh Ammar, siapa yang membawa dia dalam pertempuran? Itulah yang membunuh Ammar. Ammar bin As radhiyallahu anhu mengatakan, kalau begitu banyak sekali orang yang dibunuh oleh Rasulullah, wahai Muawiyah. Siapa yang membawa orang-orang ke perang Uhud? Rasulullah. Rasulullah membawa mereka, berarti Rasulullah membunuh mereka. Tapi sudah terlanjur nasi jadi bubur. Intinya Abdullah bin Amr, begitupun ayahnya Ammar bin As, betul-betul sangat menyesal bahwa keberpihakan mereka kepada Muawiyah adalah keberpihakan yang salah. Selama ini keberpihakan ini adalah satu ijtihad, tapi ketika ternyata Ammar mati di dalam kelompok oleh kelompok mereka, akhirnya jelaslah bahwa kelompok mereka adalah kelompok baghiyah. Kelompok mereka adalah kelompok baghiyah. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi ini padahal pimpinannya sahabat Muawiyah. Di sini adalah Ali. Tapi ketika kelompok Syam keluar dari pemerintahan Ali yang sah, mereka dinamakan kelompok baghiyah, walaupun di tengah mereka banyak sahabat. Sahabat-sahabat itu mengambil jalan dengan ijtihad. Kesalahan mereka satu pahala, ya, karena mereka berijtihad, berusaha mengikuti dalil. Maka Anda lihat tadi betapa menyesalnya Ammar bin As ketika melihat bahwa Ammar radhiyallahu anhu ternyata mati di tangan mereka. Baik. Jadi situasi politik dari zaman dahulu juga sangat berbahaya memang. Baik. Kita lanjutkan sekali lagi selanjutnya. Ma'al ibti'ad amma yumazziqul jama'atil islamiyyah al-yawm min at-tahazzubil madhmum alladhi farraqa al-muslimin wa ba'ada baina qulubihim. Jadi dakwah ahli sunnah wal jamaah wajib menjauhkan umat dari segala bentuk hizbiyah yang memecah belah. Jadi segala afiliasi yang membuat kita saling menjauhi, afiliasi dengan kelompok A, afiliasi dengan jamaah B, afiliasi dengan organisasi C. Semua afiliasi yang membuat umat ini saling menjauhi, semuanya wajib dihindari. Semua wajib dihindari. Ada ormas A, ada organisasi B. Apakah ormas, organisasi, jamaah-jamaah ini membuat umat saling menjauhi? Kalau itu kenyataan, berarti umat wajib dijauhkan dari segala bentuk organisasi, ormas-ormas yang membuat umat saling menjauh. Ingat jamaah sekalian, kita nggak butuh identitas lebih dari agama ini. Perlukah saya identitas ormas A? Perlukah saya identitas ormas B? Enggak. Ormas-ormas ini tidak memberikan Anda identitas kebenaran. Ya, itu identitas yang enggak bermanfaat sama sekali. Bahwa Anda muslim, Anda ahli sunnah wal jamaah, itu sudah cukup jadi identitas bagi Anda. Maka jangan lagi mencari identitas-identitas yang nyata-nyatanya membuat kita saling menjauhi.
Karena pasti jamaah sekalian ormas A, dia pasti mengatakan saya lebih baik daripada ormas B. Nah, kemudian ada juga anggaplah satu syubhat terdengar di kalangan orang awam, sebetulnya bukan orang awam. Saya dengarnya dari seorang penceramah yang saya akui berilmu, bacaannya luas. Saya sering mendengarkan ceramahnya juga. Beliau mengatakan, kenapa saya mengikuti ormas mayoritas? Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwa ahlu sunnah wal jamaah ini nggak boleh keluar dari as-sawadul a'zam. Beliau mengatakan ahlu sunnah ataupun kebenaran adalah as-sawadul a'zam. Apa itu sawadul a'zam? Yaitu kelompok mayoritas. Seandainya Nabi tidak menyebutkan ahli sunnah adalah sawadul a'zam, saya nggak bergabung dengan kelompok mayoritas, ormas mayoritas. Tapi karena Nabi mengatakan bahwa ahlul haq, ahlus sunnah adalah sawadul a'zam artinya mayoritas, maka saya bergabung dengan ormas mayoritas. Menafsirkan sawadul a'zam dengan mayoritas betul. Itu nggak salah. Tapi mayoritas yang dimaksud dalam hadis ini adalah mayoritas di zaman hadis ini diucapkan. Yaitu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua di zaman para sahabat. Yang ketiga di zaman para tabi'in. Di tiga zaman ini, ahlu sunnah ini memang sawadul a'zam. Di tiga zaman ini, ahlu sunnah itu memang mayoritas. Tapi setelah tiga masa itu berlalu, ternyata mayoritas itu bukan lagi ahli sunnah itu pun bukan lagi mayoritas. Anda kalau pergi ke Iran, dan Anda mengikuti mayoritas, jadi Syiah. Anda kalau pergi ke negara barat, mengikuti muslim mayoritas yang liberal Anda. Jadi betul, ahli sunnah itu adalah sawadul a'zam, kelompok mayoritas. Tapi kelompok mayoritas itu bukan patokannya zaman sekarang, tapi patokannya zaman tiga. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Di tiga zaman inilah ahli sunnah itu sawadul a'zam, kelompok mayoritas. Adapun sekarang, ahli sunnah itu bukan lagi sawadul a'zam. Sehingga berlaku apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqq walau kunta wahdak. Jamaah, mayoritas, kelompok, jamaah itu kata Ibnu Mas'ud, apa yang sesuai dengan kebenaran itulah jamaah walaupun Anda sendirian. Artinya Ibnu Mas'ud mengatakan ahlu sunnah wal jamaah. Apa yang dimaksud wal jamaah ini adalah orang mayoritas? Ibnu Mas'ud mengatakan bukan. Yang dimaksud dengan wal jamaah adalah kebenaran meskipun Anda seseorang, Anda dinamakan dengan jamaah. Saya seseorang dinamakan jamaah, iya. Karena satu-satunya jamaah itu datang dari kebenaran. Kalau ormas-ormas atau organisasi-organisasi itu, mereka berjamaah tapi bukan dari kebenaran. Mungkin ada target-target tertentu, mereka berjamaah untuk target. Mungkin ada tujuan-tujuan tertentu, itu yang menjamaahkan mereka. Dan faktanya jelas. Kenapa kalian perlu jamaah kalian? Walaupun malu-malu, tapi fakta tidak bisa ditutupi. Jamaah ini, ormas ini wajib dipelihara, karena tidak mungkin naik ke atas kalau nggak pakai begini. Maka kalian berjamaah bukan dalam kebenaran. Kalian berjamaah untuk mendapatkan satu target duniawi. Saya kira ini satu hakikat yang wajib kita pahami bersama. Menjabarkan sabda Nabi ahlu sunnah wal jamaah. Apa pengertian wal jamaah? Ibnu Mas'ud mengatakan wal jamaah adalah kebenaran walaupun Anda sendiri. Jadi Anda jangan lagi berpikir wal jamaah itu mayoritas, sawadul a'zam. Betul di zaman Nabi dan di tiga zaman, ahli sunnah ini memang sawadul a'zam, mayoritas. Tapi sekarang tidak lagi. Maka ahli sunnah adalah ikut mayoritas, betul, tapi mayoritas di zaman dulu bukan mayoritas di zaman
sekarang. Iya, wallahu taala alam. Insyaallah yang akan datang ada poin keempat. Barangkali ada pertanyaan. Ada waktu 2 menit. Iya, kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.